belajar kita pada siang hari ini, langkah baiknya kita mulai dengan doa dulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa tidak pernah selesai. Oke, di sini aku mau ngajarin oceanografi. Eh, Mungkin kalian udah familiar sama PPT-nya, jadi nanti kalian bisa tanya-tanya aja tentang apa namanya materi-materi oceanografi yang belum dipahami. Kalau menurut kalian oceanografi itu yang eh, belum kalian pahami atau cukup sulit itu materi apa ya? Di bagian apa? Halo? Oke. Oceanografi di bagian apa menurut kalian yang sulit? Ini masih pada join kan? Mungkin relatif gampang. Iya. Eh, menurutku emang oceanografi dibandingkan yang lain relatif gampang. Materinya juga sedikit. Jadi usahain kalian banyak benernya. Yaudah kalau misal ini oh ya, nanya dulu nih bedanya samudera sama laut itu apa? Ada yang tahu? Willy, iya Willy mau jawab. Samudera lebih luas kak. Ya bisa jadi. Terus kalau laut Samudra lebih luas sama lebih dalam ya, Kak? lebih dalam mungkin bisa jadi. Terus ada lagi nggak perbedaannya? Izin kalau kenal dulu ya HP kurang terdengar. Oke, samudera lebih luas. Terus ada lagi nggak apa? Dia kayak Udah. memisahkan pulau-pulau gitu nggak sih Kak kalau laut? Kalau gimana gimana Octavian? Kalau laut itu dia kayak memisahkan pulau ini dan pulau A, misalkan pulau A, pulau B gitu. Itu kalau laut. Oh, itu laut atau samudera? Oh iya, itu laut tuh, kalau menurut aku. Itu laut menurutmu? Tapi di Samudra Pasifik juga menghubungkan pulau-pulau kan? Iya Iya sih. nggak? Iya. Nah sebenarnya bedanya ya kalau samudra sama laut itu kalau laut dia biasanya tuh berbatasan langsung sama darat gitu. Jadi kalau misal di Laut Jawa itu kan berbatasan langsung sama Pulau Jawa. Terus ada laut yang di tengah-tengah benua, bukan laut sih kayak danau raksasa itu. Danau di mana ya? Oh, laut ini laut mati itu kan juga berbatasan langsung sama benua gitu. Sini itu disebut sebagai laut. Kalau samudra, ya masa airnya lebih besar, benar. Laut dikelilingi banyak daratan, iya. Suaraku kurang kedengeran ya? Sorry, sorry. Oke, ntar aku kencengin. Oke, oke. Iya, benar laut tuh dikelilingi banyak daratan. Kalau tahu kan laut, apa namanya? Samudra paling luas tuh samudra apa? Pasifik. 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 Kalau yang di masa depan paling luas nanti samudra apa? Di masa depan bukan sekarang. Atlantik ya, karena Atlantik. karena apa? Kenapa Di Atlantik Pergen. pergeseran apa? Pergeseran di Pergen. Iya, karena ada oceanic ridge ya di tengah-tengahnya. Oke, sebenarnya materi itu nggak terlalu susah.
Untuk misalkan udah lihat catatanku tentang oceanografi juga cuma 58 halaman. Dikit dikit doang. Tapi emang kalau di pelatnas sih udah dibahas ini kayak rumus-rumusnya, tapi kalau misal OKSP sih dia belum terlalu banyak rumus, masih masih kebanyakan teori gitu. Oh ya, mungkin aku mau bahas ini aja, apa namanya, soal ada yang mungkin tahun lalu udah ikut KSP, ada nggak? Yang udah ikut ya, Kak? Iya, tahun Saya, kemarin. Kak. Ah, masih ingat soal ini KSP-nya yang oceanografi, ingat nggak? Yang soal mana? Ini tuh ada titik P, kalau nggak salah nih aku ada ingat. Terus ini ada B, ini soal oceanografi. Oceanografi ini berkaitan sama ini sih, arah arah pergerakan arus gitu. Nah, di soal tuh diketahui kalau misal arah pergerakan di titik A itu dia ke sini, B itu ke sini. Nah, menurut menurut kalian resultannya dia di mana? Resultan arahnya. Paham nggak maksudku? Hello? Oh. Ya, jadi kan ada soal tahun lalu nih ya. Di titik A itu datang arah anginnya tuh kayak gini, ke arah selatan nih ya. Titik B arahnya tuh ke arah timur. Nah, resultan yang ini P itu pulau ya, di sini pulau. Resultan arah angin di pulau P itu dari mana? Ini ke arah selatan, ini ke arah timur, Tenggara, Kak. ke arah tenggara ya, sini ya, sini ya. Bener nggak? Iya, Kak. Iya, terus eh di kecepatannya tuh di sini 10 meter per second. Sini juga 10 meter per second. Menurut kalian kecepatan angin resultannya berapa? Ada yang punya ide? Pakai apa? Akar 10 akar 2. Ya, pakai ini 10 akar 2. Pakai apa? Pitagoras ya, Kak? Pakai trigonometri sih, Pythagoras. Kalau Pythagoras terus ada dua yang diketahui. Jadi kan ini kan ya, aku ambil sini. Misalnya ini dari arahnya. Nah, kan bakal kayak gini kan. Ini si P. Ini arah aslinya, ini si B misal. Ini si A sini kan. Nah, A sini. Di sini sudutnya berapa? 45. 45 kan ya. 45. Terus di sini dia 10 meter per second. Maka sini pakai apa? Biar tahu sudut sini. Kos. Pakai 10 meter per second cos 45 derajat sama 5 dengan akar 2. iya, 10 kali setengah akar 2 berarti 5 akar 2 meter per second. Terus berarti pertanyaannya tuh resultan arah arusnya tuh bergerak dari mana? Arah arusnya bergeraknya dari mana ini? Dari barat laut ke tenggara. Laut ke tenggara. Dengan kecepatan sebesar 5 5 akar 2. 2 meter per second. Ya, ini.
Ini soal yang tahun kemarin, soal KSP oceanografi kayak gini. Mungkin tahun ini bakal beda lagi, kurang paham. Tapi kalau misal dilihat dari tahun-tahun sebelumnya ya, 2019 ke bawah, kebanyakan dia tuh gelombang-gelombang gak sih? Bahas gelombang. Kayak bahas apa ya, kedalaman kedalaman. Apa namanya? Ada energi gelombang. Gitu-gitu, coba nanti kalian cek soal tahun 2019. Dari soal ini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Belum ada ya. Tidak, Kak. Ini sebenarnya kayak belum ada yang ngeluarin sih soal ini KS. Udah aku langsung bentar. Bentar ya. Ini kalau oceanografi aku rada bingung jelasin apa. Jujur li. Ini ini aja. Random ya, mau ngebahas random aja. Misal nih, aku mau nanya, apa impactnya kalau misal nggak terjadi gunung meletus? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya nggak terjadi gunung meletus itu impactnya apa gitu? Nggak Untuk ada gempa. nggak ada gempa, bisa. Ada lagi nggak? Nggak ada pulau. Bener nggak? Nggak ada pulau. Nggak ada pulau. Masa sih nggak ada pulau? Kan ya yang. Magmanya tidak mengalami perputaran. Nah itu paling benar. Magma tidak mengalami perputaran. Kalau nggak mengalami perputaran bahaya nggak menurut kalian? Bahaya. Bisa memadat mungkin. Bisa memadat. Apanya yang memadat? Kan nggak ada peristiwa apa konveksi yang bisa campurkan dari yang dingin ke hangat. Yang memadat yang sebelah mana? Yang memadat tuh di atas sini atau sini bawah? Semuanya. Semuanya. Mungkin dari bagian dalamnya. Di bagian dalam sini. Mungkin di mantelnya, Kak. Di mantelnya kenapa? Memadat. Memadat. Semuanya yang di sini memadat. Yang bagian atasnya doang. Ya udah, sebenarnya udah jawaban kalian udah hampir benar sebenarnya. Cuma mau ini aja. Kalau misal apa namanya? Dia tadi misal dia nggak terjadi gunung meletus, kemungkinan besar nggak terjadi konveksi ya. Kalau misal nggak terjadi konveksi, kan nggak mungkin tiba-tiba nggak terjadi konveksi. Yang bisa tuh konveksinya memelan gitu loh. Kalau misal dia berputarnya tuh berputar di sini misal dalam waktu berapa ya, satu hari gitu, satu hari dia muter. Tapi kalau misalkan vaksin yang melan bisa 1 tahun nih periodenya.
Alhasil nanti dia di sini tuh semakin kepanasan gitu loh, nggak cepet-cepet turun. Karena ini panas kan ya, masih panas, masih di sini masih panas. Nah, kalau misal di sini nggak cepet-cepet turun, dia kan masih panas banget berarti di sini masih panas, nggak turun. Nanti efeknya bakal melelehkan ini nih, melelehkan si kerak-kerak bumi, lempeng-lempeng bumi. Nah, kalau misal kerak bumi atau lempeng bumi melting, menurut kalian bahaya nggak? Bahaya Kak, Kenapa? karena nanti bisa runtuh Namanya yang runtuh. keraknya. Kan udah melting, ngapain runtuh? Sulit ada Panas Kak, kehidupan Kak. panas. Panas. Ya, Nanti betul. iya panas. Terus bahayanya kalau misal panas kenapa? Buat manusia tuh apa? Kehidupan ya sulit. Samudra bisa ya menguap. Iya, bukan sulit lagi, malah kalau ini bisa selesai kehidupan manusia, kehidupan ini, kehidupan manusia gitu. Bisa selesai. Jadi kalau misalnya ada gunung meletus tuh kan harus bersyukur. Itu salah satu langkah preventif dari bumi kita untuk menjaga supaya tetap seimbang gitu. Kan banyak orang kayak gempa bumi nih, gempa bumi atau apa namanya, atau gunung meletus itu kayak bencana. Tapi kalau misal dilihat di sisi yang lain, itu ya bukan bencana, itu bukan bencana sebenarnya, itu kayak anugerah gitu. Make sense? Paham nggak? Siap Kak. Siap, paham Kak. Oke. Terus ini flat ya, lempeng. Ada berapa lempeng utama? 7. 7 apa aja? Afrika, Eurasia, Amerika Selatan, Amerika, Terus Australia, Pasifik, and ya inilah ya, ini Eurasia, North American, South American, Pacific, Australian, African, terus Atlantic. Terus ini tadi ya. Nah ini. Oh ya, kalian tahu batas lempeng ada berapa macam batas lempeng? 3 tuh kamu. Apa? Ada berapa? 3. 3. Apa aja? Batas Ada transform, 3. batas konstruktif, sama batas konvergen atau destruktif. Konstruktif yang apa tadi? Konstruktif itu yang ketika terjadi dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain, zona retakan aktif adalah contoh batas konstruktif. Ya, Oh, oke. Iya benar sih. Tapi kalau tepi lempeng benua ada berapa? Ada ranking dunia Tepi lempeng tepi lempeng benua ada berapa? 3. Kedengeran nggak? Aku nggak denger suara kalian. 3. Apa aja? Abduction, polisi bukan yang itu? Bukan itu. Tepi lempeng benua kok. Bukan itu. Koalisi gitu-gitu kan Kak? Bukan. Yang pasif aktif tahu nggak? Lempeng benua Iya aktif, tahu Kak. Tahu. lempeng benua pasif. Kalau yang aktif yang gimana? Yang gerakan yang adanya gerakan konvergen. Konvergen. Menghasilkan apa namanya? Batimetri apa? Kayak continental slope range. Range atau palung, menghasilkan di palung. Contohnya di mana contohnya?
Sebutin satu Di, aja. di bagian barat Sumatera. Iya, bisa. Barat Sumatera, Selatan Jawa itu aktif. Kalau pasif yang gimana? Timur Sumatera, Kak. Iya. Maksudnya yang gimana? Itu contohnya ya Timur Sumatera bisa. Oh, kayak kontinental. Dia lebih kayak continental shelf, terus ada continental slope, iya, terus tapi ada juga continental rise-nya dia yang membedakan dengan Iya, nggak ada gerak kan? apa yang aktif. Ya, dia bukan zona subduksi ya. Kalau ini dia kontinental, dia aktif apa atau pasif sini? Aktif. Aktif ya. Oke. Pam, tolong Pam. Sorry ya. Lanjut. Oke, ini kalian udah familiar juga PPT-nya. Aku pakai PPT-nya Pak Warsito. Udah sih, ini ya. Enggak keluar juga. Ini kayak menggambarkan hubungan antara ilmu laut, oceanografi dengan ilmu-ilmu lainnya. Makanya nih oceanografi, ilmu tentang marine, ilmu tentang lingkungan laut. Ada soal ini nih, apa namanya, perbedaan antara lautan sama bumi itu berapa? Samudra sama daratan. Soal 2008 nih. 3/4. 1/3. Artinya 3/4 dari bumi kita itu terdiri dari si samudra. Tertutup daratan. Bentar, kayak kalian ada yang tanyakan nggak tentang ini oceanografi? Jujur aku bingung mau ngajarin apa kalau oceanografi. Ini yang tadi ya udah ya. Nah, ini macam-macam apa namanya? Macam-macam thermocline. Mungkin belum di Kak, ini ya, gimana? Ya, silakan. bisa jelasin tentang termokline musiman sama permanen itu yang kayak gimana? Musiman dan permanen ya. Oke.
kasih yang udah tanya. Iya, Kak. Bentar. Itu kali. Intinya kalau termoklin suhu. Kalau termoklin musiman, dia tuh biasanya ada di ini yang di lintang 30 derajat. Karena kan di situ ada musim panas. Kalau musim panas otomatis termoklinnya bakal lebih ke atas gitu, yang lebih panas yang di atas. Nanti kalau musim dingin termoklinnya bakal geser gitu. Kalau yang permanen itu biasanya di kutub. Oke, Kak. Bentar ya. Ini termoklinnya. Kak, kalau di ekuator itu juga masuk termoklin permanen, Mbak. Gimana? Daerah ekuator. Gimana tadi, sorry, Sultan ya tadi yang nanya. Gimana Sultan? Daerah ekuator, termoklin di daerah ekuator maksudnya. Itukah maksudnya? Ini belum dibagi ya. Ini sih. Aduh, ini ya. Termoklin apa namanya? Musiman tuh ya yang nanti dia bakal berubah menurut musim gitu. Biasanya yang ada di Max Layer. Kalau tadi yang aku jelasin tuh termoklin musiman, termoklin permanen itu dia yang berdasarkan lintang ya. Kalau ini berdasarkan kedalaman gitu. Kalau yang berdasarkan kedalaman, termoklin permanen itu dia ada di ini berapa nih 300 sampai sekitar 900 meter dari ke bawah permukaan laut. Intinya termoklin permanen itu dia nggak apa namanya, dia nggak mengalami perubahan gitu loh, walaupun musimnya berubah, ininya tuh nggak mengalami perubahan. Tapi kalau misal si ini dia mengalami perubahan seasonal atau musiman, itu dia mengalami perubahan. Terus sebenarnya ada lagi apa namanya, ini density factor atau faktor density itu dipengaruhi sama salinitas dan temperatur. Nah ini sebenarnya biasanya diketahui sih yang namanya density factor. Ini density factor biasanya diketahui. Ini ya, ini kayak ini tuh udah kayak angka pasti gitu. Nah, density factor itu densitas kurangi 1 kali 1000. Aku ada contoh soalnya. Density factor Gimana? Iya, aku ada soal density factor. Kelihatan nggak ini? Dalam pengukuran karakteristik air laut di suatu titik diperoleh data temperatur sebesar 12 derajat Celcius. Kelihatan, Kak. Ya, oke. Dan salinitas 32 per mil dengan nilai density factor segini.
Ini density faktornya ya. Nggak kelihatan, Kak. Gimana? Nggak kelihatan? Iya, nggak. Kelihatan nggak? Mungkin di zoom langsung. Kelihatan. Ini ya density faktor. Iya, nggak kelihatan. Nah, oke, berarti kan tadi density faktor itu sama dengan density faktor itu sama dengan densitas air laut kurangi 1 dikali 1000. 1000 atau 100 ya? Sorry. Kali 1000. Berarti kan coba nih aku punya soal ya, soalnya sama tapi density faktornya tuh 25,38. Densitas air lautnya berapa? Jadi soalnya sama kayak ini. Inilah, tapi nilai density faktornya 25,38. Menurut kalian densitas air lautnya berapa? 1024. Berapa? 1024. 1024. Berarti 25. density faktor kurangi 1 kali 1000. Iya. Dengan ini lah. Coba tadi. Nah, kalau misal dia punya density faktornya 25,06 nih. Density faktornya 25,06. Densitasnya berapa? Paham nggak? Ini kan tadi rumus density faktornya. Kan bisa tulis dulu nih rumus density faktor. Density faktor sama dengan density kurangi 1 kali 1000. Nah, sekarang kalau misal density faktornya 25,06, densitasnya berapa? Berarti 1,025 025. 0,2506. Udah sih. Paham. Bingung nggak? Density faktor. Paham, Kak. Paham. Oke. Di sini ya. Nah, kita punya tadi berapa density faktornya tuh 25,06. Kita lagi salinitasnya berapa? Berarti kan ini kan 25,06 itu kan sama dengan X kurangi 1 kali ini masih 1000. Ini kan, ini kalian tinggal di ini aja sini dibagi, berarti kan 0, berapa sih? 0,2 total sama dengan 1,0025. Ini aja sih kalau matematika. Udah ya. Ada lagi yang ditanyakan nggak? Karena aku bingung, maksudnya kalau ini tuh ngajarin apa gitu, oceanografi. Atau mungkin kalian ada soal yang perlu dibahas gitu, boleh-boleh aja.
Di sini. Nah, ini ada yang namanya oceanic conveyor belt. Ini disebabkan oleh apa? Terbentuk oceanic conveyor belt. Ada yang tahu? Karena perbedaan dan Apa? Harus bukan Apa? Kurang jelas. laut. Coba dong, tadi yang jawab siapa? perbedaan densitas, Kak. Perbedaan densitas. Termohalim. Disebutnya sebagai arus Termohalin ya. Iya. Iya. Kalau densitas dipengaruhi oleh apa? Densitas air laut dipengaruhi oleh apa aja? Salinitas temperatur. Salinitas temperatur. Ya benar. Kalian tahu groin? Oh, ini nggak jetis. Ini aku sorry banget ya Kak, karena apa namanya ngajarnya nggak sistematis gitu. Jadi aku kayak ngajarnya kayak berdasarkan apa yang kalian tanyakan aja. Ini aku bisa aku ngajar semuanya nggak bakal cukup waktunya. Nah, Ini sampai jam 2 aja ya, Kak? iya kayak sampai jam 2 aja sih. Oh ya, di apa namanya di laut, bukan di laut sih. Di pantai, pesisir pantai itu kan biasanya rawan banget sama erosi. Nah, buat apa namanya buat mengurangi dampak erosi ini, manusia buat yang namanya kayak buat mengurangi dampak erosi gitulah. Ada banyak yang pertama ada jatis, dia bentuknya gini. Jadi air apa namanya eh, arah ininya arah arah harusnya dia tuh ke sini dulu kan, ke sini terus dia mengerosi, terus dia ke sini terus nah dia deposisiin di sini. Coba aku gambarin. Oke, dia kan harusnya ke sini kan ya. Nah, dia di sini dia mengerosi terus dia ke sini. Nah, terus di sini terjadi yang namanya deposisi gitu. Jettis. Jadi kalau jettis di sebelah sini itu terjadi kayak erosi, sebelah sini terjadi deposisi. Terus ada yang namanya groin, jadi dipasangnya tegak tegak lurus sama pesisir pantai. Jadi arahnya dia mau masuk ke sini, apa namanya? Dia ke sini, erosi terus deposisi. Ke sini, erosi terus deposisi. Di sini lagi dia ngerosi, terus deposisi lagi gitu. Si groin kerjanya gitu. Ini contohnya groin. Ini contohnya erosion. Jadi bahaya, erosi itu cukup bahaya buat apa namanya kayak kehidupan keberlangsungan suatu ini kehidupan gitu loh. Stone ini
Iya, erosi memotong headline ini di cliff gitu, dipotong gara-gara erosi. Biasanya kalau ada gini, yang bakal mengalami konvergensi yang sebelah mana? Di buy atau headline yang mengalami konvergensi? Headline. Headline ya. Ini ya. Headline. Ini ya. Headline konvergensi. Kalau di buy mengalami apa? Divergensi. Divergensi. Ini ya. Divergensi. Divergensi itu. Oke. Ini udah kepotong itu, udah mengalami cut. Itu perbedaan di tahun 1890 sama 1910. Apa namanya, dia mengalami pemotongan. Kalau misalnya kalian lihat ini kan kayak awalnya masih ramai gini kan, masih banyak, sedikit tuh sekarang tinggal segini. Nah kalau menurut kalian, dilihat dari ininya nih, disebabkan oleh apa? Maksudnya yang nyebabin ini kan sebenarnya dia kayak batuannya hampir sama nggak sih, dia batuannya antara di sini sama sini kan kayak mirip-mirip gitu kan, jenis itu kita anggap itu jenis. Apa yang menyebabkan daerah di sini dia lebih gampang ini nih, di sini dia lebih gampang tererosi daripada daerah yang lain? Karena ada retakan Kak mungkin. Benar, ada retakan. Jadi retakan-retakan itu ngebuat apa namanya, air lautnya masuk, jadi nanti lebih mudah mengalami pelapukan. Ini ya, ini. Terus ini dia mengalami pelapukan itu. Oke, nice. Nah ini 100 tahun kemudian malah udah gak ada sama sekali kan. Formation of ini. Oke. Nah kalau ini namanya apa? Tahu nggak ini? Delta Kak. Delta ya kak. Iya sih, mirip delta. Kalau ini yang muter-muter ini? Meandering. Meander ya. Enggak. Oke. Down. Selain levelnya naik. Mungkin aku udah cerita. Kalau misal terjadi lelehan es, tapi esnya di kutub utara, itu impact-nya apa? Dengar nggak? Misal terjadi pelelehan es, tapi esnya di kutub utara, terjadi apa? Air laut naik, Gimana? air laut naik, makin tawar. Aku kurang jelas suaranya. Kurang jelas tadi apa, gimana? Mungkin ada yang Salinitas berkurang ya kak. salinitas berkurang, bisa. Yang nggak terjadi apa? Kalau salinitas berkurang, iya masuk akal. Yang nggak terjadi, Kenaikan air laut nih. iya, Nggak terjadi kenaikan air laut. iya benar, nggak terjadi kenaikan air laut ya. Oke, ini atol
Pembentukan atol. Kan ingat nggak pembentukan atol? Pertamanya apa? Si Rif ya. Terus Fringing Reef. fringing reef. Habis itu Body Reef. terus habis itu gimana? Halo, itu gimana? Fringing reef atau barrier reef dulu? Fringing dulu ya. Ini kan ada gunung api. Terus kan karena gunung api itu hangat ya. Jadi di situ banyak makhluk hidup, including si reef ini. Dia pertamanya dia masih nempel gitu loh reefnya di sepanjang ini. Tapi lama kelamaan gunung api ini mengalami erosi. Terus kayak dia masih udah ini udah ada airnya nih, ini udah ada airnya. Terus erosi terus sampai ininya kayak abis gitu si puncaknya, maka terbentuklah lagon atau atol gitu. Kalau menurut kalian nih ya, apa namanya, gunung api di laut yang datar, menurut kalian apa? Gunung api di laut dengan puncak yang datar. Lihat. Double mount. Oke, bingung kan? Aku juga bingung double mount atau Guyot. Tapi kalau misal di kunci jawaban table mount ya biasanya ya. Kalau sama Pak ini sih, kalau sama Pak apa namanya? Pak Wakso table mount jawabannya. Walaupun misal aku udah tanya nih jawab apa namanya kenapa nggak Guyot? Ya dia juga masuk Guyot tuh benar, tapi di jawabannya table mount nggak diganti. Ini ada hydrothermal fan. Jadi ada apa namanya hidrotermal gitu di bawah air laut. Biasanya tuh karena mirip-mirip hotspot, tapi kalau hotspot itu kan langsung gede ya. Itu kayak celah-celah aja, celah-celah hidrotermal. Biasanya kalau misalnya ini banyak sulfurnya, kayak celah. Terus di sekitar ini bakal banyak makhluk hidup gitu. Hanya banyak yang bergantung sama dia. Black smoker. Ini kayak ini kan apa namanya hydrothermal system, jadi kayak dari magma tapi kayak celah, ada celah gitu terus dia keluar. Ada friend Mohalin tadi ya. Kalau arus panas yang di Jepang itu namanya apa? Arus panas yang di Jepang. Kurosio atau Oyasio? Kurosio. Kalau yang dingin Oyasio. Kalau yang lewat Indonesia namanya apa? Orlando. Arlindo. Oh iya, Arlindo. Giant system. Berikutnya. Ada yang ditanyain nggak so far? Ada yang mau ditanyakan? Kalau rumus gelombang laut dalam
Untuk nyari kecepatan gelombang laut dalam apa? Halo, ada yang tahu? Pasut. Tapi ada yang nanya termogan ya. Ini kalau penembak di permukaan air laut, ada penyerapan, ada aliran panas, terus hantaran panas, pengembunan, pancaran balik, hantaran, sama penguapan. Nah, ini. Kalau yang atas ini, yang B1 tuh dia lapisan termoklin atas, terus yang B2 namanya termoklin bawah, ini C ini termoklin dalam, dia lapisan dasar. Terus yang A lapisan homogen. Ini pernah keluar sih di pelatnas, nggak tahu ya keluar apa enggak nanti di ini, mungkin aja. Ini tadi berarti mirip sama yang di sini kan tadi ada situational ini ya, termoklin yang berdasarkan apa namanya, berdasarkan musim. Emang termoklin apa ya? Ada yang mau jawab? Kondisi di mana terjadi kenaikan penurunan suhu secara drastis. Iya termoklin. Iya. Oke, kalau terus temennya tuh haloclean. Kalau haloclean apa? Salinitas. Gimana? Kurang kedengeran. Kalau haloclean ya salinitas kan. Salinitas. Iya konsepnya. Salinitasnya gimana? Turun drastis juga. Juga oke. Ini tipe termoklin. Enggak haloclean lapis tipe termoklin. Apa ini ya? Kak, tapi kalau misalnya di lintang tinggi itu bukannya apa salinitasnya terjadi semakin ke dalam semakin meningkat? Di lintang tinggi, salinitasnya semakin dalam semakin meningkat. Kenapa? Kenapa bisa semakin meningkat? Nggak tahu ya kak, grafiknya mungkin. Bukannya semakin turun ya? Termoklin kan ya? Kamu ngomongin termoklin kan? Ini siapa yang tanya? Haloclean kak. Haloclean. Yang dalam semakin meningkat. Iya. Bentar. Yang haloclean itu dipengaruhi sama suhu haloclean berarti kan dia kandungan garam. Ntar dulu. Kandungan garam tertinggi itu di lintang berapa? Mungkin saya bisa kasih ya grafiknya. Kamu ini ada grafiknya. Ada kak ada. Mau share screen? Mau share screen nggak?
Nah, apa sih kalau masalah screen? Apa tadi yang mau? Sultan apa? Boleh, boleh. Oke, biar aku hentikan informasi dulu. Soal tuh. Ada yang tadi ya? Sorry, nggak lihat ini. Ini gimana? Bentar kalau misal ini dia nanya, bantu jawab ya. Ini masuk dulu kemana? Oh iya, maaf tadi aku nggak ada di tempat. Baru ada di tempat sekarang. Siapa tadi yang ini ngomong? Aku bentar. Nanti Kak, sudah. Nanti Kak. Sumbernya mana? Sultan ini sumbernya apa? Essentials of Oceanography. Ini high consulted ya. Terus saya sendiri apa? Iya, maksud kamu tuh di high class itu semakin dalam ininya salinitinya semakin besar gitu ya. Iya. Terus saya sendiri belum baca sih, deskripsinya. Belum baca deskripsinya. Iya, baru ngeliat gambar aja. Ya, itu ada kontradiksi. Kalau clean ya mungkin perubahan aja, tapi antara dia meningkat itu tergantung lintangnya gitu. Iya. Mungkin Mentari bisa jawab nggak? Bantu jawab. Kalau misalnya aku bantu jawab ya. Kayak Suaranya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Sekarang kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Kalau misalnya aku nih jawabannya gak tau bener gak tau enggak, tapi kalau misalnya dari sepemahaman aku, mungkin hal ini tuh bisa terjadi gara-gara arus gitu gak sih? Soalnya kan kalau di lintang tinggi suka ada pertukaran arus juga. Mungkin jadi kayak emang meningkat gitu pas di kedalaman sekian, terus jadi konstan buat kedalaman selanjutnya. Kayak pengaruh arus gitu kan, kalau di lintang rendah nih misalnya kan dia dapat arus dari lintang tinggi yang lebih dingin, ya artiannya salinitasnya tuh yang lebih rendah, berarti kan di bawahnya makin turun kan. Kalau di lintang tinggi itu sebaliknya, di awalnya kecil terus dia dapat arus dari lintang rendah yang salinitasnya besar, makanya di bawahnya dia makin besar gitu. Iya, bisa. Ngerti gak? Bisa Kalau menurut aku sih ya. Gimana Nis? Iya, bisa jadi tuh aku juga belum terlalu notice Yes. sama itu. Mungkin kayak gitu sih. Aku juga belum baca sih, cuman kayak gitu. Soalnya kan kalian pasti pernah dengar arus termohalin yang pertukaran arus gitu dari arus yang salinitas tinggi dan temperatur panas ke lintang tinggi, sedangkan salinitas rendah dan temperatur tinggi ke lintang rendah itu kan. Kayaknya gara-gara itu juga. Sedangkan di bawah kedalaman 1000 meter itu kayak langsung konstan aja semuanya. Gitu kayaknya. Iya, benar-benar. Tapi itu nggak tahu bener atau enggak ya, cuman kayaknya kayak gitu. Terus Sultan ada bacaannya nggak? Kalau misalnya ada, boleh di-scroll aja biar dibaca bareng-bareng sama yang lain. Iya, benar. Oke, siap. Tapi saya sedang lihat di itu sendiri belum ada penjelasan sebentar. Saya screen dulu. Itu karena kayak line projection gitu mbak sih. Aku juga agak gitu. Gimana Elang? Karena apa?
Iya sih, kalau berdasarkan penjelasannya emang ini ya mengalami ini freezing ya. Iya sih udah itu. Yang tadi gimana, ada tambahan lagi nggak? Enggak, mau ini aja sisanya jawab. Ini ada samudra ocean, apa perbedaan densitas dan salinitas? Atau faktor-faktor penyebab densitas dan salinitas. Kalau densitas itu zat yang terkandung dalam 1000 gram ya, 1000 gram air. Kalau salinitas itu kandungan garam dalam 1000 gram air. Faktor penyebabnya kalau salinitas penguapan hujan itu salah satunya. Terus kalau densitas berdasarkan salinitas sama suhu sama ya itu sih. Terus pembagian, kamu bisa jelasin pembagian laut berdasarkan suara. Jadi suara air laut itu kan disebabkan karena ini ya, suhu, salinitas sama pressure. Jadi mula-mula tuh kan suhunya masih panas di mix layer. Pas turun, ini juga ikutan turun. Mula-mula tuh ketika air lautnya tuh nggak kayak gitu sih, gimana sih ngomong. Jadi pas dari atas pertama tuh suaranya kecepatannya bakal turun. Terus itu dia kan suhunya rendah ya, naik lagi. Habis itu gimana, sorry, perlu gambar sih kayaknya. Brain rejection. Apaan tuh brain rejection? Nggak tahu gue. Brain rejection bukannya apa? Yang proses pendinginan di permukaan di laut, di air laut kan? Biar gimana, coba jelasin. Tapi mungkin aja sih. Aku belum Soalnya dia nyari. mungkin konsepnya brain rejection itu kayak apa sih, air laut? Air laut dia kan mendingin nanti karena air laut apa sih, titik bukunya aja di bawah nanti hasil nanti apa, kalau di air laut dia mengalami pendinginan nanti garamnya keluar dari ininya, dari ikatannya. Oh, gitu. Jadi nanti yang bawah makin asin. Terus atasnya yang membeku itu malah air tawar. Oh iya sih, aku boleh lihat di ini kayak gitu, mirip-mirip. Oke, thank you Alang. Nice, Sultan, makasih atas penjelasannya. Kayaknya sekian dulu ya yang bisa disampaikan pada hari ini.
sorry banget nggak bisa jelasin semuanya, ataupun aku nggak sesuai sama ekspektasi kalian gitu, karena ya masih sama-sama belajar, mungkin ada hal yang belum aku tahu sebelumnya gitu. Minta maaf banget. Makasih udah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.